Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'ami. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam khamsun minal fitrah al-khitan wal istihdad wa taqlimul adhafir wa qassus syawarib wa natbul ibti. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, guru-guru kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid At-Taqwa. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terkhusus Sohibul Bait Bapak Fajarudin sekeluarga yang saya hormati, saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimah alhamdulillah. Pas dipimpin tadi zikir, mata ngantuknya luar biasa. Tapi pas kue datang seger. Itu fitrah kola sama kolu. manusiawi. Ngaroko heula jeung ngaroko dulu. Alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa hadir memenuhi undangan Pak Fajarudin dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah. Bahwa Pak Fajarudin ini sudah melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Sekaligus mensyiarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengkhitankan putranya yang bernama Muhammad Alfa Nuril Ilmi. Mudah-mudahan Muhammad Alfa Nuril Ilmi dengan wasilahnya dikhitan dan doa kita semua, Allah jadikan beliau anak yang soleh. Amin. Beliau anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Sesuai namanya, mudah-mudahan Allah berikan cahaya ilmu yang luar biasa dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan keluarga dan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hati-hati sekarang banyak yang nggak mau bilang amin ya masalah ini. Ganti pakai qabul. Tadi doa dipimpin udah khusyuk doanya, tapi yang aminnya kurang kencang. Saya titip maaf lahir batin, jangan
gara-gara lagi musim begini waladhdallin jadi qabul, jangan. Itu udah pakem dari sononya. Imam sama makmum harus bareng bilang amin. Maka malaikat akan mengaminkan. Jadi jangan sampai gara-gara kita dukung nomor 2 atau nomor 3 lalu kita tidak bilang amin. Bahaya. Yang kedua, tahiyat tolong tetap angka 1, jangan 2. Jangan walaupun kita milih nomor 2, tetap asyhadu alla ilaha illallah. Nggak boleh kayak gini, apalagi begini nggak boleh. Dari sononya sudah begitu. Kalau kita melanggar bertolak belakang dengan hukum fikih. Yang penting ayahanda bunda rahimakumullah, kalau kita dukung salah satu boleh, tapi jangan suka ngejelek-jelekin yang lain. Betul apa betul? Beda pilihan itu biasa, jangan saling bermusuhan. Saya itu dengan istri kebetulan beda pilihan. Saya pilih Anies Baswedan, istri saya malah pilih Muhaimin. Kan aneh. Itu kan aneh namanya. Iya. Kita beda pilihan tuh boleh, biasa saja Pak. Karena itu selera masalahnya. Kebetulan saya seleranya dengan Pak Anies, kebetulan. Gitu ya. Itu ya, kebetulan. Dari sejak jadi gubernur, saya selera. Ini mah tinggal ngelanjutin doang. Itu ya. Amin. Jadi oleh karena itu, jangan gara-gara beda pilihan kita bermusuhan, jangan pernah. Islam itu tidak mengajarkan begitu. Beda selera mah biasa, beda pilihan mah biasa. Yang penting umat Islam mah wajib milih orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang rajin bisa jadi imam, bisa mimpin doa. Itu aja yang penting begitu. Itu yang bisa khutbah dan cerdas. Iya, yang penting itu aja. Siapa orangnya silahkan saja. Cuman kebetulan kalau saya dengan istri beda pilihan. Iya, tapi nggak masalah sama sekali. Iya, beda pilihan. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan. Kalau kita berbicara khitan, maka berbicara ajaran agama Allah. Ketika perang terjadi yang terbunuh banyak, Nabi Muhammad dapat keluhan dari para sahabat. Ya Rasulullah, yang meninggal banyak bercampur, mana muslim, mana kafir, mana pasukan kita, mana musuh kita, pada ngegelimpangan. Bagaimana cara kami membedakan? Kata Nabi, lihat dia dikhitan apa enggak. Diintipin dong satu-satu ya. Kalau dihitan, maka dia berarti muslim. Kalau tidak dikhitan, berarti dia di luar agama muslim. Itu di zaman dulu. Maka yang dihitan-hitan dikuburkan syuhada-syuhada. Yang tidak dihitan, nah ditinggal karena memang bukan muslim. Nah, ini sebuah contoh bahwasanya khitan itu penting. Kalem nak, kalem. Yang kedua, kenapa dihitan? Karena Nabi yang bilang khamsun minal fitrah. Laki-laki itu kesuciannya ada 5. Kalau tidak dilakukan maka sucinya diragukan, maka tidak sempurna fitrahnya, kesuciannya. Yang pertama al-khitan, khitan.
Yang kedua wal istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga wataklimul adzafir, memotong kuku. Yang keempat qasus syawarib, meratakan kumis. Yang kelima natful abad, mencabut bulu ketiak. Sekali lagi, ini fitrahnya kita. Jadi Pak, lakukan 5 hal. Yang pertama dihitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga adalah memotong kuku, yang keempat adalah meratakan kumis, yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Sering-sering cabut bulu ketiak, sering-sering meratakan kumis, sering-sering memotong kuku, sering-sering mencukur kemaluan, tapi jangan sering-sering dihitan. Habis nanti urusannya. Allah Akbar. Kuku sunnah dipotong Kamis sore, kalau enggak Jumat pagi. Mencukur bulu kemaluan sama cabut bulu ketiak sunnahnya 40 hari sekali. Ya, sunnahnya begitu. Meratakan kumis sunnahnya ketika sudah panjang. Jangan sampai makan mie kecampur kumis. Kan itu. Begitu. Islam ini senang dengan fitrah. Terutama yang namanya khitan. Karena khitan itu ketika dia tidak dikhitan, maka kotor kepala kemaluannya karena keluar kotoran buang air kecil, tapi maaf tertutup dengan kulfah, penutup kepala kemaluan. Di Bayur Kali, ketika saya sholat Jumat di sana, betulan perdana tuh sholat Jumat di Masjid Bayur Kali. Udah hampir jam 12 kurang sedikit, tinggal adzan. Di luar heboh. Kamu udah sholat belum? Belum, pulang. Bapak-bapak itu ngelarang anak-anak masuk masjid karena belum disunat. Tapi sebenarnya lebay, terlalu berlebih-lebihan. Karena anak yang belum disunat boleh-boleh aja masuk masjid. Cuman di sana begitu adatnya. Karena dianggap bahwa najis, belum beres. Makanya maaf, khitan itu dicontohkan langsung. Awal pertama dihitan bukan Nabi Muhammad, tapi baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya tidak tahu alasan Nabi Ibrahim disunat. Alasan apanya kita nggak paham. Tapi Ibrahim disunat hanya satu, beliau karena menjalankan perintah Allah. Di usia beliau 80 tahun turun perintah sunat. Dalam hadis Nabi, 2 hal ketika beliau dapat perintah sunat. Yang pertama usianya 80 tahun. Yang hadir di sini aja ada yang 80, enggak ada. Nggak kebayang alotnya. Oleh karena alot, maka dalam sejarah yang saya tahu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia menghitan dirinya sendiri dalam hadis Nabi bil qadum, dengan kapak yang terbuat dari batu. Tarik, cepret, aduh sakitnya luar biasa. Nggak disuntik baal dulu, makanya Muhammad Alfanuril Ilmi mah enak. Pak Ustadz dulu pakai pengkong. Tuh ya, lama sembuhnya, biar cepet sembuh direndam di kolam, digigitin ikan. Anak Pak Ustadz pakai gunting, dijahit, dibikin model-model. Sekarang udah bagus pakai klem, bisa dibawa pulang buntungannya buat gantungan kunci. Malah ada yang lebih baru lagi, pakai laser dulu baru klem. Cepet sekarang, Masya Allah. Walaupun kejadian kemarin dalam hitanan massal ada yang potongnya terlalu panjang. Akhirnya diprotes dokternya, dilaporkan ke polisi. Karena anak itu nyisa, itunya tinggal dikit, habis. Insya Allah, tabarakallah, itulah hitan.
Khitan itu kata Nabi, al-khitan sunnatun lirajul wa mukarramatun linisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki menurut hukum fikih dan usul fikih, bukan sunnah, jatuhnya wajib karena malayatimul wujub ila bihi fahuwa wajib. Kalau orang sholat tanpa dikhitan maka bawa najis. Untuk menyempurnakan sholat maka khitan bukan lagi sunnah tapi wajib. Dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, di antara mensucikan diri, penutup kepala kemaluannya dibongkar, dibersihkan, maka hukum khitannya jadi wajib. Karena kalau tiap wudu, sebelum wudu dicongkel, dibersihkan, susah, ribet, repot, dan belum tentu bersihnya sempurna. Buang aja sekalian, ya, maka akan lebih mudah, lebih bersih, dan insya Allah bukan hanya bersih tapi suci. Ya, sampai ada istilah kalau orang nggak disunat sering ngompol kalau tidurnya. Siapa yang sering ngompol sunat aja, insya Allah semua. Siapa anak yang kurang pertumbuhannya, sunat aja, pasti pertumbuhannya membaik. Di Cianjur disunat itu pas 7 hari dari kelahiran. Cihelang, Cianjur. Tapi sebenarnya itu kurang pas waktunya. Karena anak terlalu kecil. Dulu orang Yahudi yang melakukan itu. Tapi punten, yang paling bagus adalah sebelum balik. Cocoklah usia 7 tahun. Usia 70 tahun. Cocok usia 7 tahun. Cocok lagi pas habis nerima rapot. Oh, cocok lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini anak-anak cung yang belum disunat. Udah. Alhamdulillah. Jangan sampai nggak mau disunat. Dulu mah sakit, sekarang mah enggak. Maaf, modern ini memang luar biasa. Nabi mengatakan wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau untuk urusan kemajuan kemodernan kalian lebih paham. Gitu. Zaman dulu kalau habis disunat berbulan-bulan kita pakai sarung diganjel pakai kulit kelapa, sabut kelapa. Lanjut. Sekarang habis disunat pakai celana dalam diganjel juga. Malah sekarang habis disunat bisa main bola. Lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Sama kayak orang melahirkan dulu. Dulu orang melahirkan, ibu-ibu melahirkan anaknya 40 hari nyelonjor, bawahnya dihalangin batu, punggungnya diganjel pakai kasur digulung. Kenapa? Nggak boleh banyak gerak, nanti bahaya buat kesehatannya. Ada operasi sesar, nggak harus lama-lama di rumah sakit, bisa jalan, bisa pulang. Sekarang yang terbaru, dikeluarkan bayinya, tunggu 2 jam bisa turun, bisa jalan, bisa ngurusin segala macam. Yang terbaru cara melahirkan. Wa antum a'lamu bi umuri dunia. Begitulah. Makanya ayahanda bunda rahimakumullah, sunnah khitan ini adalah tujuan akhirnya mencetak anak kita menjadi anak yang soleh.
Bapak, Ibu mohon maaf, apa sih yang kita banggakan di dunia dan di akhirat kecuali doa anak yang soleh? Doa pas soleh belum tentu nyampe. Tapi doa anak yang soleh dijamin langsung sama Nabi. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Ketika anak Adam meninggal dunia, amalnya putus kecuali 3. 1, sedekahun jariyah, sedekah ngabangun masjid taqwa. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, punya anak soleh solehah yang gak pernah berhenti mengucapkan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Dalam kitab Nasaihul Ibad, siapa yang pengen mendapatkan seluruh dunia, gak usah keliling dunia. Kata Nabi, situ khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Situ khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Siapa yang pengen mendapatkan seluruh dunia, punya 6 hal cukup. Gak usah punya mobil bagus, gak usah punya rumah bagus, punya 6 hal, terasa dunia milik kita. Apa gerangan? Yang pertama, atau amul mari, punya makanan yang enak lezat. Ngopi enak gak? Enak. Gak diaduk lagi, mantap. Makanya jeruk enak, salak enak, salaki enak. Padahal yang bikin enak bukan makanannya, tapi badannya sehat. Saya ini ada 11 makanan yang gak boleh dimakan sama saya. Gak boleh dimakan, pantangan 11 makanan. Yang pertama gorengan, yang kedua penggorengan. 8 bulan suara saya ini serak habis. Jadi gak pernah ngimamin, hanya ceramah pulang pagi ceramah. Berobat kemana-mana pakai obat apapun gak sembuh. Gak pernah ngimamin. Idul Adha yang jadi imam anak saya yang khotib saya. Idul Fitri yang jadi imam anak saya yang khotib saya. Suara habis, gak bisa jadi imam, takut gak fasih bacaan, hancur kasihan sholat. Selalu dengan anak pasangan. Ternyata ada seorang ustadz, namanya Ustadz Gufron di Pandeglang. Beliau adalah tempat berkumpulnya kori-kori nasional untuk membetulkan suara. Datanglah saya ke sana, ternyata caranya berbeda di tempat lain. Beliau keturunan dari orang tuanya adalah kori nasional. Dan satu-satunya se-Indonesia yang bisa menyembuhkan suara hanya beliau. Bapaknya turun ke anaknya 4 orang, punya pesantren namanya Nurul Quran. Nah kemarin saya datang ke sana. Ternyata gurahnya bukan gurah seperti kita. Tapi saya pun belum digurah belum. Karena kalau digurah harus nginep. Gak bisa karena bikin obatnya itu 6 jam. Kalau gurah yang dia lakukan. Jadi saya gak digurah, cuman dipijit leher saya, sakitnya tuh di sono. Lebih sakit daripada diputusin janda. Sakit banget. Leher kita ditarik ke atas. Itu kori-kori yang terkenal itu ternyata ke sana semua. Ada video-videonya di sana, langsung dites di sana. Nah beres diurut, saya sengaja datang pagi karena 4 jam dari sini nyampe ke kampung dia itu 4 jam. Nyampe sana jam 10, berangkat jam 6 dari sini, habis subuh langsung berangkat saya. Nyampe jam 10. Pas saya harus diurut, ada 11 pantangan nih Kang, gak boleh dilakukan, gak boleh dimakan. Apa aja, gak boleh ngomong, dengerin aja katanya. Nanti setelah 2 jam baru boleh ngomong. Aduh. Yang pertama jengkol nggak boleh makan. Yang kedua pete. Yang ketiga sayur asem. Yang keempat sambal apapun nggak boleh. Yang kelima goreng ayam. Yang keenam rendang. Yang ketujuh salak.
Yang ke-8 gorengan. Banyak udah mau 11 dah. Ya Allah, itu pas kondangan bingung. Ini makan apa? Air putih. Jadi itu Masya Allah, tabarakallah, mana lagi musim hajatan. Itu beneran. Kata dia setelah 2 jam dari sini boleh dicoba. Yang penting jangan ngomong dulu. Setelah 2 jam dari sini jangan ngomong. Pokoknya setelah 2 jam baru boleh coba. Saya nggak berani nyoba tuh. Nyupir mobil diam aja. Nggak boleh ngomong. Setelah 5 jam baru saya coba. Bener suara ada lagi, Pak. Yang tadinya ini ada lagi. Udah bagus. Ngimamin oke. Khatib Jumat ngimamin siap. Kemarin Kamis habis sidang perceraian. Bukan cerai saya. Bukan. Saya nganter orang. Keluarga yang saya antar bilang, Pak Ustadz, kita kan habis berdebat nih di tempat sidang perceraian. Kita makan yuk. Ya udah, makan dah. Kebetulan saya kan nggak puasa, makan yuk. Saya bilang. Ternyata diajak ke Cisauk. Di Cisauk itu ada tempat penggalian pasir. Tempatnya kumuh. Tapi kenapa yang datang mobil mewah semua? Ternyata masakannya terkenal enak. Cobalah, saya bilang makanan apa di sini yang paling mantap? Pecak, kata dia, sama apa namanya? Pecak gurame, Ustaz. Siap. Pas dimakan tuh pecak gurame enak bener. Lupa kalau itu pedas. Hajar aja udah. Goreng tempenya enak, hajar aja udah. Pulang dari sana langsung keok suara. Orang pantangannya nggak boleh. Aduh, Masya Allah tuh ya. Makanya punten. Hidup nikmat kalau sudah ada makanan lezat. Dimanapun makanan yang paling lezat adalah makanan yang dimakan sama orang sehat. Apalagi ditraktir orang. Lezat banget. Dalam Quran dikatakan halalan thayyibah. Hidup kita cukup itu aja. Satu halal, yang kedua bergizi baik buat tubuh. Hati-hati Pak minum kopi. Itu minumannya para ulama. Sering-seringlah minum kopi. Itu ya. Tapi kalau ngopi nggak ngerokok kayak ditabokin Belanda. Makanya saya nggak ngopi karena saya nggak ngerokok. Yang kedua, dalam kitab Nashul Ibad, siapa yang pengen dapat seluruh dunia seakan-akan, itu yang kedua adalah waladun solihun, apabila punya anak soleh. Demi Allah, Pak, punya anak soleh itu enak, Pak. Anak saya sih soleh-soleh banget enggak, tapi ya jadi imam siap, khotib siap gitu ya. Ngajar di pesantren siap gitu ya, kerja ya, gitu lumayan lah. Oke. Makanya khairuz zadi taqwa dipesantrenkan di Balaraja. Tujuannya biar jadi anak yang soleh. Mohon maaf lahir batin, cirinya anak yang soleh Ustadz paling gampang dilihat. 1, turut sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hobi melaksanakan sunnah Rasul. Yang ketiga, berbakti kepada orang tuanya. Yang keempat, hobi minta maaf dan hobi memaafkan. Ya, itu ciri anak yang soleh. Yang kelima, tidak pernah berani meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Yang keenam, gampang disuruh, gampang dilarang. Itu anak yang soleh. Apa nggak seneng Pak? Kita ngelihat anak kita sholat Pak. Habis sholat diangkat tangan doa. Ya Allah, seneng. Kebayang kalau kita ninggal, yang jadi imam adalah anak kita. Yang jadi imam sholat jenazah adalah anak kita. Yang nurunin ke pemakaman anak kita. Yang doain di alam kubur, yang azanin komatin adalah anak kita. Seneng luar biasa. Itu anak yang soleh. Makanya biar soleh anak kita sering-sering didoain. Orang-orang hebat itu kalau doain anak yang nakal bukan setan loh, bukan. Tapi pakai kalimah yahdikallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Kalau kita sialan loh,
Jadi anaknya sial terus. Anak setan berarti bapaknya biangnya setan. Jangan karena ucapan orang tua doa, apalagi ibu. Seorang ibu nggak boleh berkata-kata seperti itu. Nakal lu, bandel lu, itu jadi doa khawatir diaminkan malaikat. Bapak yang ketiga, hidup di dunia seakan-akan dunia milik kita adalah apabila punya zaujatun sholihatun muwafaqatun, punya istri yang solehah dan nurut sama kita. Nikmat, Pak. Di usia kita yang 50 tahun itu udah nggak perlu istri cantik, nggak perlu. Yang diperlukan tuh istri seksi. Salah. Yang diperlukan itu adalah istri yang nurut, yang solehah. Kalau cantik mau udah lewat, ada masanya. Tapi solehah membuat dia cantik, nurut membuat dia cantik. Mau kemana, Pak? Mau ke masjid? Udah sih, diam aja di rumah. Oh, itu ribet sekarang, banyak istri yang model begitu. Mah, mau kemana? Alah, so tau udah diam. Saya mau keluar. Galakan istri. Hati-hati, akhir zaman wanita lebih galak. Istri solehah mah gampang dilihat, Pak. Pertama, nurut sama Allah. Yang kedua, jaga kehormatan dan aib suami. Yang ketiga, nggak pernah dandan kecuali untuk suaminya. Ketika pergi keluar biasa saja. Ketika di dalam rumah dandan yang cantik. Makanya ibu-ibu kalau di rumah tuh pakai bedak. Nggak ada bedak ya tepung, minta ke Papa Jarudin. Iya, banyak tepung. Tuh, gitu. Ini mah keluar rumah gayanya luar biasa. Bagian di dalam rumah pakai daster robek, pakai peniti 4. Ya. Keluar rumah wanginya luar biasa. Dalam rumah bau presker. Aduh, masalah. Aduh. Puyang urusannya udah. Aduh. Lagi yang selanjutnya. Hidup di dunia seakan-akan dapat dunia dan isinya apabila punya kalamul muafik, punya ucapan yang sangat berpengaruh buat orang, yang punya kekuatan ucapannya. Saya di pesantren berpengaruh, tapi di kelurahan enggak. Santri ngepel, lantai 1, lantai 2, gazebo, taman, warung, pesantren bersihkan semua. Enak, santri nurut semua. Tapi saya ke kelurahan, Pak Lurah tolong pel. Marah udah. Gak punya pengaruh misalnya di kelurahan. Makanya kalau udah jadi lurah mah gampang. Mau ganti gampang, mau ngangkat anak juga gampang. Ya, udah jadi lurah mah enak. Gitu tuh ya, insyaallah. Ustadz, bagaimana biar ucapan kita berpengaruh? Yang pertama, jangan sembarang bicara. Yang kedua, kalau bicara jangan terburu-buru. Yang ketiga, kalau berbicara pakai ilmu. Jangan asal bicara. Kalau asal bicara, ketemu dengan yang berilmu, mentok jadi malu sendiri. Ya. Tapi kalau orang berilmu menyampaikan bicaranya itu, bukan lagi pakai kira-kira atau tebakan, tapi hasil penelitian. Makanya akan berpengaruh. Iya. Yang kelima, manusia akan mendapatkan sempurna kebahagiaan dunia seakan-akan dunia milik kita apabila wakamalul akli, akalnya sempurna. Makanya nuntut ilmu lebih dari sholat panjangnya. Orang sholat itu dari sejak balik sampai akalnya masih sehat. Tapi nuntut ilmu, kata Nabi, minal mahdi ilal lahdi, sejak dalam ayunan sampai masuk ke liang lahat. Saking lamanya. Tuh ya. Makanya kita jangan berhenti ngaji itu di Masjid At-Taqwa. Setiap ada pengajian hadir. Jangan sampai ilmu kita kosong. Ada ibu-ibu kemarin nanya ke saya, Ustadz, dari Tanah Tinggi. Saya tuh kemarin lagi sholat duhur lupa, Ustaz. Lupa tahiyat awal di rakaat kedua. Akhirnya di rakaat ketiga saya tahiyat awal.
Lalu di rakaat keempat tahiyat akhir. Bagaimana Pak Ustadz? Nah itu ibu terlalu pinter, ngelewatin saya ilmunya. Ibu kalau lupa tahiyat awal teruskan sholat sampai tahiyat akhir. Beres tahiyat akhir sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Setelah itu salam, beres. Jangan ditambahin lagi tahiyat awal di rakaat ketiga. Ngaco itu namanya. Nah itu kalau nggak ngaji gitu. Ya. Ustaz, ada pertanyaan lagi. Kenapa Bu? Saya ke Tanah Abang. Sholat duhur mah bisa sempet. Nah sholat asar nggak sempet. Karena ngejar pulang di kereta. Akhirnya saya sholat asar di jamaah takhir sama maghrib. Makin ngaco lagi aja. Duhur ditarik ke asar, asar ditarik ke duhur, maghrib ditarik ke isya, isya ditarik ke maghrib, asar gak bisa ditarik ke maghrib, maghrib gak bisa ditarik ke asar. Aduh, karena harinya sudah beda, hari sama malam, gak bisa ditarik-tarik begitu. Aduh, Masya Allah, itulah maaf terkadang onnya kelewatan. Makanya ngaji jangan berhenti belajar tanpa gentar, nggak kenal usia. Di pondok belakang rumah sakit puskesmas Kotawi itu ada Masjid Miftahul Falah. Di sono ada TPA tiap maghrib sampai isya. TPA siapa? Taman Pendidikan Aki-Aki. Kecuali tunggu jejer tiap maghrib aki-aki belajar ikro. Bapak nggak percaya datang aja. Ngejejer Pak, bukan main. Oh ada. Tuh Pak, beneran ini bukan main-main Pak. Aki-aki semua. Guru ngajinya yang udah bisa ya jamaah juga ada 5 orang. Ngejejer 1 orang bisa 4 orang gitu ya. Satu ustadznya 4 orang. Itu ikro Pak yang dipelajari. Aki-aki semua. Mata siak gitu. Batako gitu deh. Iya, I love you. Begitu aja tiap hari dia. Itu beneran Pak. Kenapa? Nuntut ilmu nggak kenal usia. Ustadz sampai mati nggak bisa baca Quran. Nggak apa-apa, yang penting udah belajar. Karena belajar itu bukan untuk pinter. Andai pun setelah belajar dapat ilmu itu bonus. Karena kewajibannya bukan pinter, kewajibannya belajarnya. Begitu, Masya Allah. Ih, senang benar. Coba deh tengok dah. Benar itu. Tiap maghrib sampai isya. Aduh, subhanallah. Mereka saking ibadahnya sampai lupa sama anak istri. Ya istrinya udah meninggal, jadi lupa. Yakin. Terakhir. Udah 9:30. Yang terakhir, siapa yang pengen dapat dunia seakan-akan semuanya kita kuasai, maka syarat yang keenam adalah wasihatun fil badan, punya badan yang sehat. Makanya tiap hari kita doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad. Badan kita ini biar sehat. Buat apa Pak nggak punya duit badan sakit? Mendingan banyak duit badan sehat. Nikmat bener, luar biasa kan? Begitu ya. Makanya mohon maaf lahir batin, hidup itu nikmatin. Karena penyakit itu banyaknya dari pikiran Pak. Pikiran kita takut, pikiran kita khawatir, pikiran kita kurang percaya dan kurang yakin sama Allah, itu juga bikin penyakit. Baru sakit perut, ya Allah jangan-jangan saya mati sore. Nggak saya pikirin. Bising amat sih. Pak, yang terjadi di muka bumi ini udah ditakdirkan sama Allah. Daun pohon jatuh aja itu takdir Allah. Jadi kalau ada apa-apa emang Allah udah takdirkan begitu, mau diapain? Banyak ibu-ibu yang curhat ke saya pengen gugat cerai suaminya. Saya bilang, Bu, silahkan saja. Karena cerai dan tidak itu urusan Allah. Sekuat apapun ibu pengen cerai, kalau Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Sehebat apapun ibu nggak mau bercerai, kalau suaminya pengen kawin lagi tetap akan terjadi. Selesai udah. Jangan suka pusing. Beres sudah. Makanya al-iman biqadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu yang bikin tenang. Yakin beriman kepada takdir Allah baik buruk datang dari Allah Subhanahu
Mudah-mudahan ya Allah angkat Indonesia pemimpin yang beriman bertakwa. Mudah-mudahan pemilunya lancar. Mudah-mudahan tidak ada keributan apa-apa. Mudah-mudahan pemimpinnya ganteng, masih muda, pinter. Mudah-mudahan orangnya cerdas, bisa menyelesaikan masalah hutang bangsa, dan mudah-mudahan masyarakatnya gemah ripah repeh loh jinawi makmur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus Muhammad Alfa Nuril Ilmi bin Bapak Fajarudin dan Khairul Zadi Taqwa bin Bapak Fajarudin. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh. Mudah-mudahan usaha beliau lancar. Mudah-mudahan pesantrennya lancar. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Mudah-mudahan semua anak kita soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita angkat tangan doa tolak bala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal hamma ya kashifal ghamma ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al balai ya Allah, ya dafi'al balai rahman, ya dafi'al balai rahim. Allahumma adfa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar ya arhamar rahimin irhamna. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan, dan mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah, yang salah itu kebodohan pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dari Basyar Agama yang disampaikan oleh Al-Ustaz mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami sekali lagi atas nama keluarga besar dari Bapak Fajarudin, terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan baik tempat, makanan dan minuman. Mohon kemudahan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami selaku pengacara juga mohon maaf apabila kata-kata kami banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini, ya, wah, siap. Makasih banyak katanya. Kemarin acara di rumah beliau lupa. Beliau ngasih itu apa namanya, cendramata, lupa, tinggalan itu. Saya langsung pulang.